Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengar. Beri kami telinga yang tajam sebagai seorang murid. Dan berikan kami hati yang lemah lembut menerima firman-Mu. Bagaikan seorang hamba. Roh Kudus berbicaralah. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu dengan antusias. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Ya, hari ini kita akan berbicara hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Supaya kita menjadi orang Kristen yang hebat. Tidak tergoncangkan oleh apapun, tetapi kita menjadi orang Kristen yang setiap musim kehidupan kita tetap menjadi percaya. Apakah multimedianya sudah siap? Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah waktu kita jadi anak remaja, kita mengikat sebuah tambang atau tali, saudara-saudara, pada sebuah tiang, lalu kita hentakkan. Set, begitu, kita hentakkan. Kita hentakkan. Tali biasanya kalau dihentakkan jadi bergelombang ya. Set, naik ke atas terus ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Saudara, hidup kita seperti gelombang ini. Ada masa kita naik, di sini yang disebut orang masa sukses, masa berhasil, masa aman, masa damai. Masa-masa menyenangkan lah. Masa-masa yang nikmat, masa-masa yang enak, masa-masa damai luar biasa. Tapi ada kalanya kita turun seperti tali itu. Turun. Disinilah masa kedua yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Musim yang terjadi dalam hidup kita. Namanya musim kesepian. Orang menyebutnya kegagalan, orang menyebutnya masa-masa atau musim padang gurun, masa kesendirian, masa sepertinya ditinggalkan, masa betul-betul gersang, masa padang gurun orang menyebutnya. Itu udah dua masa tuh, masa sukses, masa gagal. Atau musim kita musim aman, musim damai, musim panen, musim indah, musim kesuksesan. Tapi ada juga musim kegagalan, musim kehancuran, kepedihan, kekecewaan, keputusasaan. Kita selalu mengalami dua musim ini. Tapi ada musim yang terakhir. Kalau tali itu dihentak begini. Tali itu dihentak. Ada gelombangnya enggak? Enggak ya. Flat. Flat. Talinya tidak bergerak apa-apa, flat. Ini yang disebut masa-masa akhir hidup kita. Kadang-kadang hidup kita udah gak bisa kerja lagi. Makan juga susah. Nyari duit gak bisa. Ngelihat gak jelas. Itu masa-masa di rumah saja, masa-masa flat. Orang sering menyebutnya masa-masa menuju kekekalan. Setiap orang pasti mengalami tiga masa ini, saudara-saudara. Pernahkah saudara menyanyikan pujian ini? Musim akan selalu berganti. Terus, kasih Tuhan tetap abadi. Terus, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Stop sampai di situ. Nanti kita dapatkan albumnya lagi, beda lagi itu ya. Nah, saat tali dihentak, kita diam tuh. Tapi mau gelombang besar, mau turun hidup kita atau naik hidup kita, kalau kita dipancangkan, diikat pada tiang yang kuat, nggak akan kemana-mana itu tali. Maksud saya ngerti nggak? Saat hidup kita ikatkan kepada Kristus dengan komitmen teguh. Mau hidup sukses, mau hidup gagal, mau kita sudah tidak bisa apa-apa, tetap kita terikat pada tali itu. Katakan amin. Di setiap musim kehidupan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak tergoncangkan. Harusnya kita tetap
percaya di tengah-tengah pergumulan. Nah, ini yang saya maksud 3 masa, 3 musim itu. Ada musim aman damai, ada musim kesukaran, ada masa depan disebutnya masa kekekalan. Perlu diingat, iman kita seharusnya tidak tergoncangkan, tetap kokoh, tetap kuat. Setiap musim, setiap situasi, dan setiap kondisi apapun, kita tetap percaya. Katakan amin. Ya, saya akan bahas satu-satu di dalam Mazmur ini. Kita lihat Mazmur 23, 1-6. Saudara, Mazmur 23 ini dibagi 3. Musim pertama, musim kedua, dan musim ketiga. Ya, coba musim pertama juga. Musim kedamaian ini. Perhatikan kalimatnya, semua kita hafalkan. Tuhan adalah gembalaku. Apa jaminan Tuhan? Takkan kekurangan aku. Selama saudara menjadikan Yesus itu tiang kehidupan, jadi Allah, jadi gembala, saudara dijamin tidak akan kekurangan. Katakan amin. Saudara dijamin. Jaminannya apa? Ada 3 jaminan. Perhatikan ayat yang kedua dan ketiga ini. Ada 3 jaminan. Yang pertama, jaminan fisik. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba, dia tidak suka emas, perak, batu, permata. Enggak mau dia. Karena domba pengennya apa? Domba pengennya rumput hijau. Ya. Itu sebabnya tanah dengan emas lebih berharga mana? Tanah sama emas. Saudara akan berkata emas. Tapi kalau saudara benih, saudara itu benih, lebih berharga tanah. Saudara akan dapat bertumbuh. Tapi kalau saudara mata duitan, emas lebih berharga. Tergantung saudaranya. Saudara itu apa? Gitu. Berharganya sesuatu tergantung dari pandangan saudara masing-masing. Saudara, bagi jemaat di padang gurun, Israel di padang gurun, lebih penting emas apa lebih penting mana? Ya lebih penting mana lah, kalau enggak mati. Ada emas juga kalau enggak ada makanan mati. Maka lebih penting mana sorgawi itu daripada emas. Jadi tergantung pandangan apa saudara miliki. Kehidupan kondisi apa yang saudara alami. Itu sangat bergantung. Nah, bagi domba itu sangat bergantung kepada rumput hijau. Tapi rumput hijau ini dijamin. Karena Tuhan pasti akan membaringkan saudara ke rumput hijau. Ini disebut kelimpahan berkat jasmani. Tapi yang kedua, kita beroleh kelimpahan jiwani. Perhatikan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, ada jaminan kedua. Bukan hanya berkat jasmani, tapi jiwani. Jiwa kita, keinginan kita, kehendak kita, pikiran kita, jiwa kita dijamin oleh Tuhan. Kita akan menjadi tenang, aman, tentram. Itulah yang menyegarkan jiwa. Katakan amin. Dan jaminan yang ketiga, soal spiritual. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini jaminan spiritual. Selama saudara berjalan di jalan yang benar, aman hidup saudara. Aman. Ini yang disebut masa damai. Masa damai. Saudara, ciri masa damai ini. Bahwa kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai gembala, cirinya tidak akan kekurangan. Akan ada rumput hijau, akan ada air tenang, akan ada jiwa yang segar, akan ada jalan yang benar. Jadi jika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka dijamin tidak akan berkekurangan. Katakan amin. Karena yang tahu rumput hijau, yang tahu air tenang, itu gembala. Beda dengan Indonesia ya. Indonesia kalau saudara keluar rumah, keluar rumah, pintu saudara saja sudah banyak rumput. Betul nggak? Kita cabutin juga besoknya tumbuh lagi tuh rumput. Kenapa? Rumput hijau di Indonesia itu apa? Gampang sekali tumbuh di mana-mana. Tapi di Israel, saudara buka pintu, saudara lihat semua gitu. Itu banyak padang gurun pasir. Kalau domba tanpa pimpinan gembala, mati dia.
nggak ada air, nggak ada rumput hijau, mati dia. Maka kuncinya adalah hidup saudara harus penyerahan total terhadap pimpinan gembala agung itu. Saudara ingat kalimat ini, di masa damai, di masa tentram, di masa aman, hiduplah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Katakan amin. Ini soalnya kita semakin diberkati suka semakin nyeleneh soalnya. Contoh nyata ya, saya memberi contoh, saya tidak sebutkan namanya karena ini hal yang baik tapi hal yang buruk juga. Jadi tidak sebutkan namanya tapi ini kisah sejati, kisah nyata. Ada seorang pria bertemu dengan seorang wanita, akhirnya pacaran. Nah mereka ini sebetulnya orang miskin, orang yang gak punya apa-apa. Akhirnya menikah di gereja. Karena tidak ada biaya untuk sewa gedung dan resepsi yang mahal. Mereka hanya makan nasi kotak di gereja. Diberkati oleh pendetanya. Yang penting diberkati katanya gitu. Nah mereka ini dua-dua orang setia. Song leader juga pemain musik suaminya. Suaminya juga bisa song leader. Wah mereka betul-betul mengasihi Allah. Betul-betul mengasihi Allah. Betul-betul mencintai Tuhan. Pada saat mereka mencintai Tuhan dan mengasihi Allah. Menjadikan Tuhan adalah gembala. Pemimpin agung. Dia diangkat terus oleh Tuhan. Dunia usahanya diangkat terus. Dari sewa ruko jadi punya ruko. Dari tidak punya mesin akhirnya punya mesin satu. Dari punya mesin satu akhirnya punya mesin 8, 9, 10, 12. Dari tidak punya hanya ruko saja dia punya pabrik. Dia betul-betul diangkat Tuhan. Masa damai, masa nikmat, masa sukses, masa hebat. Tuhan mengangkat. Tapi semakin job semakin banyak. Dia song leadernya bilang sama gembalanya, Bu, minta maaf ya. Saya banyak job. Biasa sebulan 2 kali main musik dengan song leader. Dikurangi ya, mulai. Sebulan hanya sekali. Setelah itu job semakin naik. Mulai masa damai ini membuat dia lupa Tuhan. Bu, saya minta maaf, saya sudah gak mau pelayanan lagi. Saya hanya ke gereja saja ya, gak sempat latihan, gak sempat ini. Wah gak bisa. Pendeta biasa kalau begitu kan gak bisa dipaksa saudara-saudara ya. Gak bisa, ya udah itu keputusan kamu. Besok-besok dijumpai oleh pendetanya. Kamu kemana aja? Kok sebulan ini gak ke gereja? Aduh banyak job. Banyak duit. Udah gak ke gereja sekarang. Tapi akhirnya biasanya karena Tuhan sayang. Tuhan hajar, Tuhan pukul. Pernah saudara nakal? Papa puntut, pukul di pantat pernah? Siapa yang pernah dipukul pantatnya? Pes. Nah dia dipes Tuhan. Pak. Dia mulai drop. Perusahaannya bangkrut. Mulai cari lagi ke gereja. Pak Pendeta tolong doain. Kemarin kemana aja? Sibuk. Sekarang udah mulai lagi merosot. Mulai lagi gak punya apa-apa. Pengen lagi melayani. Ini kan kacau ya. Di masa sukses lupa Tuhan. Saya bicara dengan keras nih. Harusnya engkau tetap percaya di masa engkau diangkat Tuhan. Semakin diangkat Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin diberkati Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin diberkati Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin diberkati Tuhan, semakin peluk Tuhan, semakin diberkati Tuhan, semakin melayani Tuhan. Katakan amin. Itu harusnya kekristenan. Tapi kenyataan berulang-ulang begitu. Sedangkan Daud aja setelah sukses jatuh sama istri orang lah, sama kesombongan lah, dia ngitung apa tentaranya. Itu kapan? Masa sukses. Pada saat dia jadi gembala dia ngitung apa? Enggak ngitung-ngitung domba, dia orang dombanya cuma 3-4 domba doang, ngapain dihitung begitu ya. Ini sekarang dia udah sukses ngitung tentara segala, ngitung kekayaan, sombong saudara-saudara. Kenapa bisa begitu ya? Kurang penyerahan total. Setelah kita banyak diberkati suka belagu kita. Maaf ya, suka belagu. Saya ngomong bagi yang kaya ya, saudara sudah diangkat Tuhan, sudah jadi kaya, jangan lupa Tuhan ya. Jangan lupa gembala ya. Jangan lupa istri ya.
Karena kalau kaya dia lupa istri, dia ambil istri orang. Gitu saudara-saudara. Hati-hati loh. Ngeri sekali. Kita lihat kisah Daud. Kisah Daud itu begitu soalnya. Daud mengkisahkan hidupnya sendiri, pengalaman sendiri. Daud secara pribadi, Daud mengalami masa aman. Ini yang disebut masa yang diidamkan, masa yang diharapkan semua orang. Daud terpilih jadi raja, dia diurapi, dia diangkat jadi panglima pada awalnya. Dia jadi menantu raja, punya kedudukan, dan di hidupnya terus naik daun diangkat Tuhan. Kalau diangkat Tuhan sebetulnya itu masa-masa gak ada persoalan, masa-masa gak ada masalah, masa-masa nikmatnya seperti itu. Kita harus menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Harusnya begitu. Ciri orang yang menyerah total kepada Tuhan, ya di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ini. 23 ayat 1 sampai 3 ini. Cirinya yang pertama apa? Hidupnya mau dibaringkan. Yang kedua hidupnya mau dibimbing. Yang ketiga hidupnya mau dituntun di jalan yang benar. Ini biasanya agak susah dijelaskan nih kalau nggak pakai peragaan. Saudara pernah, siapa yang punya cucu atau punya anak, ditimang-timangkan anak kita. Cup, cup, bobo ya, cup, 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 bobo. Dia udah merem. Kita kan pengen baringkan kan. Kalau digini-giniin kan kepala goncang terus. Digini-gini kan jantung kita sama paru-paru kita goncang terus kan. Maka orang tua yang baik harus membaringkan anaknya. Kalau dibaringkan itu masa tenang banget tuh. Enak sekali tidur tuh. Kalau dibaringkan karena gak goncang-goncang gitu. Ya. Tapi pada saat mau dibaringkan pelan-pelan. Saya mau nyetrika, mau kerja lain, mau nyapu, mau ngepel, mau masak. Gak ngurusin lo terus. Ditimang lagi saudara-saudara. Terus mau dibaringkan. Setiap mau dibaringkan aja dia tahu tuh. Melek melulu. Benar-benar. Itu. Dan bangun dia teriak. Nyusahin banget. Saudara sering kali nyusahin Tuhan kan begitu kan? Dikit-dikit minta perhatian Tuhan. Dikit-dikit marah-marah. Dikit-dikit bersungguh-sungguh. Dikit-dikit marah-marah. Najis teralalah benar-benar. Tapi kalau saudara orang Kristen yang benar, Tuhan punya kemauan engkau turuti, engkau manut saja, mau saja dibaringkan, hidup saudara aman. Kita senangnya berontak justru. Maaf, hari ini kita hapuskan dari dunia persilatan itu. Suka berontak, suka marah, suka kesel, suka kecewa, itu bukan zamannya lagi. Ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin ditimang-timang, bukan lagi. Belajar menyenangkan hati Tuhan, jangan menyusahkan Tuhan. Seperti itu, saudara-saudara. Yang berikutnya, dia mau dibimbing, mau dibimbing. Kita kadang-kadang belajar nih mau dibimbing sama guru, kagak mau. Mau dibimbing sama guru les, gak mau. Mau dibimbing orang tua, kagak mau, saudara-saudara. Akhirnya bodoh, kita lemas gitu. Mikir aja kagak bisa. 5 kali 5 berapa? Udah seminggu baru bilang, 25. Tapi itu udah seminggu. Kenapa? Karena tidak mau dibimbing, nggak mau dibina, nggak mau diarahkan hidup kita. Kita banyak gagal begitu kan? Banyak gagal hidup kita begitu. Tuhan berbicara kepada orang tua kita, nak, kalau pacaran jangan pulang malam, bener pulang pagi. Saudara-saudara, akhirnya hamil. Kenapa? Banyak susah. Siapa yang bikin susah? Diri kita. Nggak mau dibimbing. Dan yang ketiga, tidak mau dituntun. Itu problem yang besar. Saya punya pengalaman. Waktu anak saya Josia 5 tahun dan Given 3 tahun. Saya pegang, karena Given masih kecil, saya pegang dengan tangan kanan saya. Josia dengan tangan kiri saya. Karena lebih besar, lebih ngerti. Ini. Saudara, sementara saya tuntun. Ini kan jalan nih, ini mobil kan. Ini jalan kan, trotoar. Ini yang benar ikut alurnya orang tua aja. Ikut alurnya aja ke sono dong. Karena kita jalan mau ke sono. Ini anak namanya juga usia 3 tahun. Dia melepaskan diri bukan ke sono, ke sono.
ke sono juga ya namanya ya. Dia bukannya ke sana tapi ke sono. Nah itu agak beda. Saudara-saudara. Itu mobil semua teriak saudara-saudara. Sopir. Tekan rem tuh. Caket teriak-teriak. Mati lu. Orang yang ngeliat juga mati lu. Itu anak saya Given diteriaki. Tapi hebat Tuhan menolong. Semua ngerem dan Given gak celaka. Dia ketawa-ketawa aja. Saudara-saudara. Saudara tahu, saudara sering begitu tuh. Nyelonong sendiri. Gak mau dituntun. Capek deh. Akhirnya saudara ada banyak orang Kristen, saya tidak heran ya. Yang dulunya kaya jadi miskin. Saya gak heran. Yang dulunya berhasil jadi susah sekarang. Yang dulunya memberi sekarang minta-minta. Saya gak heran. Kenapa? Saat sukses, saat berhasil. Gak mau dituntun Tuhan. Maunya jalan sendiri. Dan jalannya menyimpang lagi dari Tuhan. Kalau lurus ke sana sesuai dengan jalan Tuhan masih mending. Ini menyimpang ke sana. Sehingga teriak. Dan hebatnya begini ya. Seperti yang tadi saya bilang. Given waktu nyebrang itu. Gak ketabrak kan. Terus ketawa-ketawa. Hehehe. Gak rasa bersalah sekali. Saudara juga kan suka dilindungi Tuhan kan. Udah ngelunjak aneh-aneh sama Tuhan. Terus selamat kan. Ketawa-ketawa malah ditegur sama orang tua. Ditegur sama pendeta. Ketawa. Aman. Tuhan jaga. Tuhan lindungi. Tuhan bilang. Tak. Belagi lu. Kita merasa saudara. Dan ini kejadian nyata loh yang saya alami bersama dengan Given si kecil anak saya. Sekarang udah sedang buat skripsi. Dia melepaskan tangannya, tidak mau dituntun. Hampir celaka saudara-saudara. Hancur. Kenapa kamu mau dituntun? Ingat ya, modal orang Kristen itu mau dituntun, dibimbing, dibaringkan oleh Tuhan. Itu modal utama kekristenan. Kalau saudara orang yang memberontak, jangan harap saudara-saudara. Hidup saudara damai, tentram, aman, sejahtera. Sulit saudara-saudara. Ayolah hidup mau diatur, hidup mau dibimbing, hidup mau dituntun. Ini dinasehatin sedikit aja. Emang lu bener? Nasihatin gua, emang lu bener? Lu sendiri gak bener? Begini Bapak Ibu. Kalimat ini perlu dicamkan ya. Nasihat selalu benar. Walaupun keluar dari bibir orang yang tidak benar. Ulangi kalimatnya. Nasihat selalu benar. Kalaupun keluar dari bibir yang tidak benar. Contohnya nih ya. Ini orang kena paru-paru dan kanker. 3 bulan lagi mau mati. Dia lewat nih. Di anak SMP yang kemarin dikecam tuh. Ngerokok. Terus udah begitu dia ngomong begini, lo jangan pada ngerokok. Nasihatnya bener gak? Bener, ngerokok menyebabkan kanker dan kematian. Terus 3 orang ini ngomong begini, om aja ngerokok melulu. Om aja kanker tuh akibat ngerokok. Dia bilang, iya gue mau udah tanggung nih, udah mau mati. Nah lo yang masih sehat gue nasihatin jangan ngerokok supaya jangan seperti gue. Bener gak nasihatnya? Bener lah. Orangnya bener gak? Kagak. Saya ikut seminar keluarga. Seminar keluarga itu fokus family. Fokus family. Jadi di ini ministry keluarga dari Amerika datang ke Indonesia. 5 orang. Jadi pembicara. Saya ini hadir. Pak Yosafat Mesak Bu hadir. Sama Pak Untung hadir. Dia kasih presentasi seminar. 5 pembicara, 4-nya bercerai. Saya bilang kita salah ini hadir di sini. Di kita mah gak ada yang bercerai nih. Ini orang berani-berani nasehatin kita. Dia ngomong begini, karena kami sudah bercerai. Kami gagal dalam keluarga. Makanya kami nasihati kalian. Supaya jangan seperti kami. Dipikir-pikir bener juga. Cuman gue kayaknya gak bener nih hadir di sini. Ngedengerin orang yang gak bener. Karena dia gagal keluarga. Tapi bener gak nasihatnya? Sangat benar.
Bagaimana sulitnya bercerai, bagaimana hancurnya bercerai, bagaimana akibat bercerai, dia ceritakan. Aduh, saya berpikir, iya kalau orang benar susah nyeritain ya kegagalannya karena dia nggak pernah gagal kan. Tapi kalau orang gagal, orang sakit kanker, dia bisa menceritakan susahnya sakit kanker, saudara-saudara. Jadi nasihat selalu benar, sekalipun keluar dari bibir orang yang tidak benar. Jadi kalau pendeta nasihatin, saudara dengar aja ya. Jangan bilang gini, pendetanya juga gak benar. Emang Pak Apin benar itu? Enggak benar juga. Benar. Memang benar, Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Pak Apin gak benar, ya benar emang benar-benar gak benar. Saudara-saudara, tapi nasihatnya benar. Pokoknya gitulah. Makanya perlu dengar. Sekarang kita beralih ke musim yang kedua. Namanya musim masa sulit. Musim kesulitan. Atau disebutnya masa-masa sukar. Masa-masa susah. Masa-masa sengsara. Masa-masa gagal. Masa-masa padang gurun. Masa-masa kesepian. Masa-masa kelaparan. Masa-masa kesendirian. Masa-masa alone sendiri. Ya terserah menyebutnya masa apa. Ini masa sulit sekali. Ada dua masa sulit yang dialami Daud. Sama dengan masa sulit yang dialami kita. Selalu dua ini. Satu menyangkut pribadi. Yang kedua menyangkut lawan. Menyangkut pribadi seringkali kita berjalan dalam lembah kekelaman. Yang kedua kita berhadapan di hadapan para lawan kita. Pak Pin. Kalau tadi masa sukses, kuncinya menyerah total, mau dituntun, mau dibimbing, mau dibaringkan. Dan sekarang kuncinya bagaimana kalau saya menghadapi lembah kelam? Apa yang perlu saya lakukan saat saya menghadapi para lawan? Saudara, dua peristiwa ini selalu terjadi dalam diri kita. Udah pasti, karena ini musim sih. Kayak musim rambutan, saudara tahan-tahan juga musim rambutan. Musim jeruk, tahan-tahan juga musim jeruk. Saudara-saudara. Nah ini pasti saudara mengalami lembah kekelaman, pasti saudara menghadapi para lawan. Saudara-saudara. Ya. Jadi bagaimana caranya Pak Apin? Nih perhatikan ya. Bahwa masa sulit, masa pergumulan ini pasti terjadi. Daud ternyata pernah mengalami masa nyaman, masa aman. Tapi tidak selalu begitu. Daud mengalami masa sulit. Masa sulit yang disebut masa kelam. Atau disebutnya musim kekelaman. Musim lembah kelam. Ya, salah satunya Daud 14 tahun dikejar-kejar Raja Saul mertuanya sendiri. Mau dibunuh jadi buronan. Itu masa-masa sukar sekali. Tapi ternyata bukan hanya itu. Dia menghadapi para musuh, para lawan. Lawan dari luar apa? Bangsa Filistin, orang Amalek memburu nyawanya. Termasuk Goliat memburu nyawanya. Tapi ada musuh dari dalam. Simei bin Gera misalnya yang diangkat Daud. Tapi justru Simei yang melawan Daud. Absalom anaknya, Adonia anaknya, Amnon anaknya. Itu saudara sama melawan Daud. Nah ini lawan kita berasal dari dalam dan berasal dari luar. Saya ingat perkataan Soekarno, saudara. Soekarno bilang kalau lawan dari luar gampang diidentifikasi dan gampang dihancurkan. Tapi kalau lawan dari dalam, anak sendiri. Adonia ini anak sendiri. Merampas kedudukannya dan mengambil istri-istri Daud. Dijadiin istri Adonia. Benar-benar kurang ajar kan. Tapi mau dibunuh anak sendiri. Absalom melawan Daud. Mau dibunuh Absalom anak yang paling dikasihi oleh dia. Jadi ribet enggak? Ribet sekali. Saudara-saudara. Orang menyebutnya musuh dalam selimut. Tahu saudara selimut? Tapi ada musuh dalam selimut. Ngeri sekali saudara. Pengkhianat-pengkhianat ada di situ. Yesus pun sama kan. Muridnya dia sayang tapi jadi pengkhianat. Yudas Iskariot. Jadi musuh dari dalam. Apa yang perlu dilakukan saat menghadapi lembah kelam Pak Apin? Coba lihat ayatnya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara,
saya meyakini seperti saya belajar ilmu kepemimpinan John Maxwell, ada 10 ujian kepemimpinan. Salah satunya ujian padang gurun, ujian lembah kelam. Saudara pasti dalam kepemimpinan sering memasuki lembah kelam. Apa yang perlu dilakukan saat lembah kelam? Kuncinya ada 4 kunci menghadapi lembah kelam di ayat 4 itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara harus tetap maju. Saudara kalau nggak bisa berlari, perhatikan ayatnya di situ. Kalau tidak bisa berlari, paling tidak saudara harus berjalan. Yang penting apa? Maju saat lembah kekelaman. Saudara, keputusasaan, masalah, pergumulan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Tapi prinsipnya perlu diingat. Prinsip pertama, engkau harus maju. Jangan diam, stuck, marah, kecewa, kesel, gak mau ke gereja, gak mau pelayanan, gak mau apa. Ini namanya mandek, berhenti. Alkitab mengajarkan kalau kita tidak bisa berlari, paling tidak harus jalan. Saya pernah mengalami ini waktu saya khotbah di Jawa Barat, saudara-saudara. Saya pulang. Itu kan malam. Setelah KKR itu saya pulang malam. Itu angin keras sekali. Sekarang aneh-aneh ya. Angin itu kecepatannya bisa 230 km per jam loh. Gitu. Hujan badai. Hujannya deras sekali sampai wiper begitu cepat. Tapi gak kelihatan ke depan loh. Saudara-saudara. Badai angin keras sampai goncang. Saya punya prinsip bersama dengan anak saya. Josia anak saya yang nyetirin saya. Josia tetap maju ya. Kalau gak bisa 60 km, 40 km lah. Kalau tidak bisa 20 km. Kalau tidak bisa 20 km ya 10 km. Yang penting maju. Kalau nggak bisa 10 km, 5 km nggak apa-apa. Yang penting maju. Tapi kawan-kawan kami, satu grup, mereka minggir ke rest area. Mereka berteduh di sana, mereka berlindung di sana. Saya memutuskan dengan anak saya, jalan terus, maju yang penting walaupun pelan. Tanpa terasa memang sulit, sukar. Tanpa terasa sudah 7 km kami lewati. Dan badai sudah kami tinggalkan. Tapi kawan-kawan kami terjebak di sana. Sampai tengah malam nggak bisa pulang. Kenapa? Karena ternyata pohon-pohon pada roboh. Yang lain ada longsor, nggak bisa terlewati. Mengerti maksud saya? Bapak Ibu, masalah dan pergumulan terjadi dalam hidup kita. Tapi rohani kita harus tetap maju. Bisnis kita harus tetap maju. Semangat kita harus tetap maju. Gairah kita harus tetap maju. Pendidikan kita harus tetap maju. Jangan, aduh saya mau berhenti aja, resign aja. Saya gak mampu, mau mati rasanya. Yesus aja gak begitu, saudara-saudara, maju. Jadi saudara harus punya prinsip yang pertama. Tetap maju. Walaupun pelan. Walaupun gak cepat tinggi. Tapi prinsipnya harus maju. Bilang harus maju. Yang kedua. Saudara-saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud bilang apa? Aku tidak takut bahaya. Nah ini yang perlu ditanamkan mental ini. Mental pemberani. Semakin banyak masalah, semakin berani. Semakin banyak pergumulan, semakin berani. Lebih baik mati daripada tidak punya keberanian. Saudara harus berani. Dan engkau harus berkata, tidak ada yang aku takutkan di bumi ini. Kecuali Tuhan saja. Itu kekristenan yang benar. Ini kita ini kan, dulu ingat gak waktu SD? Mau ketemu guru, takut. Mau ke kantin, takut. Mau masuk pertama sekolah, takut. Mau buka usaha, udah gedenya, takut juga. Mau ketemu mertua, calon mertua, takut. Hamil, takut. Mau melahirkan, takut. Mau mati, takut. Jadi takut semua. Kalau saudara digerogoti oleh ketakutan, bisa maju nggak? Nggak bisa. Kalahkan lembah kelam dengan keberanian. Saudara harus semakin apa? Berani.
punya mental pemimpin, punya mental pemenang, punya mental prajurit, punya mental seorang bangsawan. Jangan dikit-dikit takut. Nih contoh ya. Kita mau Natal nih ya. Jadi nggak Natal di sini? Jadi ya. Jangan sampai nggak jadi. Yesus sudah lahir masa nggak jadi? Tidak jadi lahir. Kan udah lahir. Jadilah Natal. Nah kita biasanya ditunjukkan. Kamu jadi seksi acara. Jangan saya. Kenapa? Oh saya nggak berani. Masa saya jadi seksi acara? Susah. Sampai kapan dia jadi seksi acara? Sampai mati kagak bisa jadi seksi acara. Kalau nggak berani. Lu buka bisnis ya nggak berani. Lu buka bengkel ya nggak berani. Lu buka gereja ya nggak berani. Lu pimpin pujian ya nggak berani. Lu mau mati ya apalagi. Nah kalau kita semua terdiri dari ketakutan, kita nggak bisa jadi orang hebat. Karena kita hidup semuanya dalam ketakutan, bahaya. Saudara tambahkan keberanian ya. Ini sekarang dunia sedang tidak baik-baik aja nih. Ya Partai Republik dengan Partai Demokrat sampai hari ini di Amerika nggak sepakat soal ekonomi di Amerika nih. Makanya dampaknya ekonomi Indonesia nih. Semua IHSG, semua ekonomi turun nih merosot. Bukan karena Bank BCA itu kurang bagus ininya, fundamentalnya. Tapi kenapa? Pengaruh global dunia ini ambruk IHSG Indonesia. Emang yang lain nggak hancur sahamnya, negara-negara lain juga hancur. Kenapa? Ya sedang punya masalah global Amerika. Itu terjadi. Terus kita semakin takut, ya semakin kita nggak bisa bergerak apa-apa. Harus beranilah. Ada nyanyian sekolah minggu zaman dulu namanya, beranilah seperti Daniel. Dia menghadapi singa dan gua singa. Harus berani, nggak ada cara lain. Menginjil nggak bisa berani, nggak bisa penginjilan kalau nggak ada keberanian. Mendoakan orang sakit, takut mati, takut ini. Enggak bisa berdoa nanti. Saudara harus punya keberanian. Saudara bilang, saya anak Tuhan yang berani. 1, 2, 3. Saya anak Tuhan yang berani. Saya berani mati buat Tuhan. Wah, haleluya. Ini mula-mulanya susah sih ngomong begitu. Tapi harus berani, ngomong aja nggak berani, gimana berani matinya. Saudara, sekarang yang ketiga. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini harus berjalan, saudara harus maju. Aku tidak takut bahaya. Ya, percayalah engkau harus jadi berani sebab engkau besertaku. Ini yang disebut engkau harus mempertajam iman saudara. Saudara harus tetap percaya waktu lembah kelam, saudara harus tetap percaya bahwa Allah tetap beserta. Tetap percaya. Saudara Richard Wurmbrand itu pernah di penjara bawah tanah, kalau disimpulkan keseluruhannya 32 tahun. Wurmbrand di penjara bawah tanah di Rusia dalam penginjilan. Dalam kesaksian bukunya 7 tahun sekali dia melihat matahari. Karena di bawah tanah, dia penjaranya di bawah tanah, jadi dia nggak pernah lihat matahari. 7 tahun sekali baru lihat matahari. Kalau kita sampai keling-keling hitam-hitam kena matahari terus kita. Sampai pisang pingsan panasnya. Tapi orang ini Richard Wurmbrand 7 tahun sekali ngelihat matahari. Dia tulisannya begini bunyinya. 7 tahun sekali aku melihat matahari. Tetapi aku tidak pernah bimbang. Aku percaya sekali matahari tetap ada walaupun aku tidak melihatnya. Demikian juga bertahun-tahun Tuhan tidak menolong aku. Aku tidak melihat pertolongannya, lembah kelam. Tetapi aku tahu Tuhan tetap ada, tidak pernah berubah. Wah ini sih betul-betul saya percaya di tengah pergumulan. Saudara yang banyak utang bisa berani gak ngomong begitu? Sekalipun banyak utang dan tidak ada pertolongan. Tapi Tuhan pasti dia hidup. Dia sudah berkorban mati di atas kayu salib bagi saya. Dia pasti tidak pernah meninggalkan saya. Dia menyertai saya sampai akhir zaman. Karena saya berharga ditebus olehnya. Amin.
Berani gak begitu? Tuhan, di mana engkau? Saya punya banyak hutang, saya mau mati nih. Tuhan, di mana engkau? Saudara tetap percaya loh. Kenapa? Sekalipun kau dalam lembah kekelaman, mungkin keuanganmu hancur. Saudara harus yakin, engkau besertaku. Makanya kita mau Natal nih. Immanuel artinya, makanya banyak anak-anak dikasih nama Immanuel Simanjuntak, Immanuel Tan, Immanuel Nababan. Supaya apa? Menyadari bahwa Allah beserta kita. Terakhir, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara tahu gada? Tahu ya, gada itu kayak hammer. Orang Israel punya gada dari batu begitu untuk mengusir musuh. Dan biasanya kalau tidak gada tongkat. Tongkat. Untuk apa? Untuk mengusir juga serigala atau musuh. Nah, gada dan tongkat menghibur. Gimana caranya menghibur? Biasanya kita dihibur oleh apa? Komedian. Ya, kita dihiburnya oleh Mongol stres. Mongol yang tidak stres. Orang yang suka humor. Kita dihiburnya gitu kan. Tapi ini dihiburnya oleh apa? Gada dan tongkat. Gimana caranya gada dan tongkat menghibur? Begini, di Israel ada lembah kelam. Itu tangan aja telunjuk kita nggak bisa kita lihat. Karena lembah kelam. Nggak bisa kelihatan. Di Rabak bisa ada tangan kita. Tapi dilihat nggak bisa. Saudara pernah nggak mati listrik? Di sebuah tempat mati listrik. Nggak ada cahaya sama sekali. Lihat telunjuk itu nggak bisa. Saking gelapnya. Tapi di Rabak ada. Ada nih. Tapi dilihat nggak bisa. Terkadang hidup kita begitu. Ada masanya hidup kita memasuki lembah kelam. Kita rasa nggak bisa lihat apa-apa. Masa depan kita tidak bisa lihat. Ekonomi kita nggak bisa lihat. Hancur babak belur. Nggak ada harapan. Apa yang perlu kita lakukan saat kita tidak bisa melihat? Kita pertajam telinga kita. Kepekaan. Untuk apa? Mendengar tongkat dan gada. Orang Israel, gembala-gembala kalau membimbing domba di belakangnya. Saat memasuki lembah kelam gak lihat apa-apa. Mereka mengetukkan tongkatnya ke batu. Mereka ikuti itu. Selama mereka mengikuti itu terus, mereka peka. Mereka sampai atau mengatasi lembah kelam. Karena kepekaan dipimpin Tuhan. Mohon maaf. Sekarang ini masa krisis di Indonesia. Engkau harus pertajam kepekaan rohani saudara-saudara. Dengar suara Tuhan. Sebab suara Tuhan terhadap Bapak beda dengan suara Tuhan terhadap Ibu. Suara Tuhan terhadap keluarga satu beda dengan keluarga lain. Tuhan memimpin dengan cara yang berbeda. Saudara harus peka dengar suara Tuhan. Peka terhadap suara Tuhan. Saya punya kawan ya dalam bisnis. Dia mau bekerja sama dengan orang Malaysia. Kawan saya yang satu tidak peka. Kerjasama dengan orang Malaysia akhirnya ketangkap. Dan dia dipenjara. Karena ilegal ternyata. Tapi yang satu dia orang yang rohani sekali. Dia nanya sama Tuhan, Tuhan kerjasama enggak dengan orang Malaysia ini. Lalu Tuhan bilang jangan. Dia peka. Ada rasa tidak tentram untuk kerjasama itu. Akhirnya dia batalkan. Dia selamat saudara. Tidak ditangkap. Tapi yang satu ditangkap. Kenapa? Tidak peka. Kita ini kan banyak penipuan di mana-mana ya. Tahu-tahu telepon dari BCA. Padahal BCA nggak pernah telepon saudara. Kali ini telepon. Lalu dapat hadiah katanya. Dapat ini, dapat itu. Akhirnya ketipu kita. Waduh kalau kita tidak peka. Kita banyak sekali hancur. Beberapa orang yang pergi ke Kamboja untuk cari pekerjaan. Ginjalnya hilang segala macam bahkan nyawanya. Kenapa? Kita banyak hanya emosional. Kita banyak hanya tujuan kita ingin tercapai. Tapi kita tidak mau peka mendengar pimpinan Tuhan. Makanya kita hancur dalam lembah kelam itu. Itu yang kedua berbicara tentang bagaimana mengatasi lembah kelam. Sekarang kita lihat bagaimana mengatasi para lawan.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Bagaimana menghadapi para lawan kita? Kuncinya bagaimana Pak Pin? Menghadapi para lawan. Lihat, kalimat ini aneh sekali. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara pernah nggak berhadapan dengan lawan? Tapi saudara makan dulu. Itu Tuhan menyediakan makanan untuk apa berarti? Ya untuk dimakan kan? Ini hebatnya. Bagaimana engkau menghadapi para lawan bisa makan enak? Ya pasti nggak bisa makan enak lah. Orang di sono udah ngomong, ayo kalau mau maju sini maju. Kalau lu gua pites-pites tangan lu, gua patahin leher lu. Gitu, terus kita makan enak gitu. Bisa begitu? Pasti nggak bisa lah. Tapi bagaimana Tuhan menginginkan umatnya tetap bisa menikmati berkat yang disediakan Tuhan di tengah-tengah masa nyawa kita terancam. Hebat sekali Tuhan itu. Hebat sekali. Dan kalau saudara peka untuk hal ini, di tengah-tengah orang dipecat, di tengah-tengah orang kekurangan, di tengah-tengah orang miskin, di tengah-tengah orang begitu banyak pergumulan, Tuhan tetap bisa menyediakan hidangan berkat malah melimpah. Itu hanya pekerjaan Tuhan yang bisa lakukan itu. Jadi bagaimana? Kalau kita di hadapan para lawan, sementara harus memisahkan di otak kita. Ini lawan, ini makanan nih. Gua mau ngelawan itu gara-gara dia gua jengkel, gara-gara dia gua kecewa, gara-gara dia gua marah, gara-gara dia gua emosi, sampai gak bisa makan. Jangan. Kalau saudara giliran makan, makan aja. Giliran istirahat, istirahat saja. Giliran senang, senang dan bersuka cita saja. Jangan pengaruh pada lawan. Ini berbicara apa? Engkau harus memperbesar kapasitas iman saudara. Ini bisa dilakukan oleh orang yang punya kapasitas iman. Dia bisa membedakan mana lawan, mana berkat Tuhan. Dulu saya pernah memberi perumpamaan ya. Lawan sama berkat Tuhan apa bedanya? Kalimatnya begini deh, yang paling gampang. Saudara bisa nggak membedakan mana pencobaan, mana berkat? Bisa nggak bisa bedakan? Pencobaan dengan berkat, bisa nggak bedakan? Semua kita langsung bilang begini, bisa, gampang itu Pak, berkat mah berkat, pencobaan. Susah tahu. Mana berkat, mana pencobaan? Bisa dibedakan? Sulit sekali. Nih bagi anak remaja, ada beberapa anak muda di sini. Saudara dapat pacar berkat atau pencobaan? Banyak anak remaja putus sekolah karena pacaran, soalnya hamil dulu segala macam. Berkat atau pencobaan? Kalau saudara bilang begini, pencobaan Pak, pacar saudara punya mama, marah mencak-mencak. Masa lu dibilang pencobaan? Ya. Kalau dibilang berkat, ya kita putus sekolah gara-gara dia. Berkat dari mana? Ya, yang kedua saya beri contoh lagi. Saudara sedang kekurangan nih. Duit, nggak punya duit. Saudara nemu dompet. Berkat apa pencobaan? Nah, kok saudara susah bedainnya ya. Mana berkat, mana pencobaan. Tadi bilang gampang. Berkat Pak. Orang yang kehilangan duit, kehilangan dompet. Kamu bilang berkat. Mungkin dia buat bayaran anak SPP anaknya. Hilang. Terus pencobaan. Mana berkat, mana pencobaan? Susah ngebedain. Kalau saudara tidak punya pandangan iman, kapasitas iman yang besar. Saya biasanya menjelaskan lewat perumpamaan. Kalau saudara nanti kebaktian Padang, adain ya permainan lempar telur mentah ya. Telur mentah itu berkat Tuhan kan. Saya suka sekali kalau dikasih telur mentah sepeti. 100 biji. Ya saya senang. Saudara-saudara. Karena tiap hari saya makan telur rebus. Telur mentah permainannya gini. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Berpelukan. Ini telur mentah buat kamu ya. Ini telur mentah buat kami dibalikin ya.
Saudara. Tapi mundur selangkah, mulai ini telur mentah buat kamu ya berkat, ini telur mentah, terus jauh lagi. Ini telur mentah buat kamu, ini telur mentah. Terus besoknya agak jauh lagi dilempar. Ini telur mentah, hati-hati jatuh, ini telur mentah. Tapi kalau yang jauh nih lempar, ini telur mentah berkat buat kamu. Jadi tak pecah. Telurnya berubah enggak? Tidak, dia tetap berkat. Yang berubahnya apanya? Jarak. Yang mengubah itu jadi buruk jarak. Saudara kalau dekat dengan Tuhan, berkat akan jadi berkat yang sesungguhnya. Tapi kalau saudara jauh dari Tuhan, berkat jadi kutuk. Orang yang diangkat Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, banyak tinggalkan Tuhan kok. Jadi kutuk kan? Kenapa bisa gitu? Kalau berkat akan jadi benar-benar berkat kalau dekat dengan Tuhan. Tapi kalau jauh dari Tuhan akan jadi kehancuran. Maka yang perlu apa-apapin, perbesar kapasitas saudara. Pandang Tuhan dengan benar. Mana berkat, mana lawan. Harus dipisahkan. Saatnya saudara makan berkat Tuhan, itulah iman saudara besar di hadapan para lawan. Engkau bisa tetap makan. Engkau bisa tetap tidur di tengah badai. Itu seperti yang Yesus lakukan. Perbesar kapasitas saudara. Jangan jadi orang Kristen biasa. Saudara-saudara. Yang kedua. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Minta pengurapan Allah. Mohon maaf saudara-saudara ya. Pinter itu penting. Cerdas penting. Berpengetahuan penting. Punya keterampilan banyak penting. Tapi tidak bisa mengalahkan urapan Allah. Saya sudah belajar ilmu teologi ini hampir 23 tahun nih. 23 tahun. Belajar sama mengajarnya. 23 tahun. Kalau genapnya saya mengajar sekarang sudah 25 tahun. Saudara-saudara. Tapi sebelumnya sudah mengajar juga saudara-saudara. Saya sudah belajar bagaimana konseling. Tapi pada saat ada orang keturunan Belanda. Dengar khotbah saya di sebuah gereja. Di sebuah gereja di Jakarta. Dia punya persoalan berat. Lalu dia ke gereja iseng-iseng. Dengar khotbah saya. Lalu Tuhan berkata kepada dia, berbisik. Anakku, kau temui orang itu. Maksudnya saya di depan mimbar itu. Engkau temui orang itu, masalahmu dia yang bisa selesaikan masalahnya. Dia kaget. Udah gak kenal lagi. Nomor teleponnya di mana? Akhirnya dia lacak ke sekretariat gereja, dia minta. Saudara-saudara. Lalu ketemu saya dan konseling. Dia datang. Pak, saya kemarin dengar suara Tuhan ibadah di gereja, Bapak yang khotbah, lalu Tuhan berkata begini. Itulah orang temui yang bisa menyelesaikan masalahmu. Udah serius Pak? Dia bilang serius. Lalu saya bilang, persoalan apa Bapak? Saya putus asa Pak. Saya dari luar kota atau luar pulau datang ke Jakarta ini karena saya putus asa. Saya kemarin sebelum saya memutuskan untuk hidup tidak benar, saya ke gereja dulu iseng dan ketemu dengar khotbah Bapak. Itu sebabnya saya jumpai Bapak. Saya bilang persoalan apa Pak? Ada 3 persoalan besar Tuhan. Dan saya konselingnya dia 3 kali konseling beres masalah. Saya sendiri tercengang bagaimana Tuhan membereskannya. Satu saat mungkin saya ceritakan ya. Kalau diceritakan di sini panjang lagi. Itu pengurapan Allah penting. Pengurapan Allah penting. Jadi pengetahuan itu buntu. Keilmuan, kecerdasan buntu. Tetapi hikmat Allah tidak pernah buntu. Pimpinan Tuhan. Saudara-saudara. Yang terakhir dari bagaimana kita menghadapi para lawan. Pialaku penuh melimpah. Di hadapan siapa? Di hadapan para lawan. Di hadapan para lawan. Kalau di hadapan para lawan ngapain? Ngobrol Pak. Nggak bisa para lawan diajak ngobrol. Ya, kalau ada lawan gimana? Saudara sedang berperang nih, ada lawan. Saudara ngapain? Ya berperanglah. Mau ngapain tuh? Mau ngajak ke mall. Itu bukan lawan, itu namanya bestie. Bestie. Ya jelas harus hadapi peperangan itu. Jangan jadi orang Kristen penakut, hadapi saja. Berperanglah, lawan Goliat saudara masing-masing. Kita punya Goliat masing-masing ini. Paling tidak gue lihat gitu.
Kecuali buta, nggak bisa gua lihat. Ya. Kita punya Goliat masing-masing. Raksasa-raksasa yang besar di hadapan kita. Kita mau tidak mau harus lawan. Nggak bisa enggak. Saudara jangan melarikan diri. Itu yang Alkitab ajarkan berkenaan di hadapan para lawan. Itu musim yang kedua. Sekarang musim yang ketiga terakhir. Kalau enggak tamat enggak enak ini. Coba kita baca 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ada 2 masa depan di sini. Masa depan hidup kita selama di bumi seumur hidup kita. Ada masa depan sepanjang masa yaitu kekekalan. Ada 2 masa depan dalam hidup saudara. Dua-duanya harus dijangkau. Seumur hidup kita, akhir hidup kita seperti apa. Sepanjang masa, kekekalan kita seperti apa. Di neraka atau di surga. Itu perlu dipikirkan. Gimana Pak Apin supaya kita sepanjang masa dalam kekekalan yang begitu indah. Bagaimana seumur hidup kita supaya kita berhasil. Apa kuncinya? Saudara hidup itu harus 3 ingatan yang saudara harus ingat. Ingat kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan. Kedua ingat kemurahan Tuhan. Yang ketiga ingat untuk diam dalam hadirat Tuhan. 3 ini saja saudara praktekkan di masa damai saudara. Jadi masa ketiga ini masa yang diperhadapkan pada kenyataan bahwa akhir hayat hidup saudara pasti sudah dekat. Dan kekekalan itu diperhadapkan pada saudara. Apa yang saudara lakukan seperti itu? Kuncinya bagaimana? Pertama ingat kebaikan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Ingat kemurahan Tuhan. Ya, mengikuti kita. Dan ingat hadirat Tuhan. 3 ini yang saudara ingat. Saya ingin peragakan dulu sebentar. Kalau ini enggak bisa nih. Saudara di sini dikandung oleh ibu saudara nih. Hamil. Saudara lahir. Saudara besar, saudara remaja, saudara itu. Sekarang udah 70 tahun deh. Udah tua nih. Saudara sakit-sakitan udah. Oleng, jalan aja udah oleng, agak miring-miring. Ini udah 70 tahun nih. Kalau saudara di usia 70 tahun, saudara tidak menerapkan kebenaran ini, saudara pasti 70 tahun bersungut-sungut nanti. Saat saudara nggak dilihat, Tuhan kenapa saya nggak bisa lihat? Saudara hidup nggak bener, kolesterol tinggi, asam urat dan sebagainya. Tuhan di mana engkau? Engkau begitu besar. Ya saudara marah-marah, bersungut-sungut, kecewa pasti. Apalagi anak agak jodar dikit, nggak ngasih duit, nggak apa. Lu mah enak ya, dapat duit. Anak-anak gua sama cucu-cucu gua brengsek semua. Nah ini bersungut-sungut pasti udah. Bersungut-sungut pasti. Apa yang perlu saudara lakukan? Saudara di usia tua yang harus saudara ingat apa? Kebaikan Tuhan itu yang pertama. Yang kedua kemurahan Tuhan. Yang ketiga engkau harus ada di hadapan Tuhan. Di hadirat Tuhan setiap hari. Ini perlu diingat dan dipelihara. Caranya gimana? Begini, engkau latihan mulai dari sekarang. Di usia 0 tahun sampai 70 tahun, betapa baiknya kebaikan Tuhan itu. Betapa banyaknya kebaikan Tuhan. Ribuan kebaikan Tuhan, bahkan jutaan kebaikannya Tuhan. Sekarang kau sakit, wajar karena usiamu sudah tua. Tapi jangan kebaikan Tuhan kau lupakan. Kebaikan Tuhan kau tidak ingat. Kebaikan Tuhan kau tidak syukuri. Kebaikan Tuhan kau tidak ucapkan terima kasih. Engkau marah-marah di usia 71 tahun. Padahal di usia 0 tahun sampai 70 tahun. Tuhan begitu baik padamu. Gara-gara engkau sakit, engkau berontak sama Tuhan dan marah, kecewa, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kau tidak ingat kebaikan Tuhan, kau tidak ingat kemurahan Tuhan. Hati-hati dengan itu. Dan lebih-lebih engkau harusnya selalu berada di hadirat Tuhan. Sebentar lagi aku ketemu engkau. Ingat itu. Papin, kalau gitu yang tua-tua aja yang begitu Papin ya. Yang muda-muda juga sama Tuhan. Engkau sebentar lagi aku mati Tuhan. Aku ingat kebaikanmu Tuhan, kau begitu baik. Karena mati itu bukan soal usia panjang atau tua. Saya punya keponakan usia 25 tahun meninggal. Tapi saya punya jemaat baru usia 1 tahun 2 bulan meninggal. Saudara-saudara. Jadi usia itu, saya punya anak ketiga ya. Saya punya anak ketiga di rahim istri saya meninggal. Jadi meninggal itu bukan soal usia tua. Tapi soal belajar kita, saudara-saudara. Entah tua, entah muda. Engkau mulai berlatih. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kemurahan Tuhan. Dan ingat hadirat Allah.
bahwa engkau hidup yang sesungguhnya nanti ketemu Tuhan dalam hadirat Allah sepanjang masa. Dan disinilah engkau benar. Nanti pada saat usia 70 tahun, saudara sudah belajar untuk mempraktekkan, ya yang aku ingat kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Ya aku ingat kemurahan Tuhan. Tuhan itu murah hati bagiku. Ya aku ingat hadiratnya membuat aku sukacita. Hadiratnya membuat aku sembuh. Hadiratnya membuat aku senang. Selain itu aku tidak ingat lagi. Jangan suka banding-banding. Lu mah enak ya. Cucu lu kaya semua. Terus murah hati lagi baik. Kok cucu gue mah aduh jodarnya minta ampun. Gue pengen ketok aja. Jadi timbulnya marah-marah terus. Marah-marah. Ayo. Kalaupun saudara punya anak, saudara punya cucu, jangan andalkan cucu dan anakmu. Engkau harus hidup berdasarkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan hadirat Allah. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Setiap musim harusnya engkau jadi orang Kristen yang hebat. Ini khotbah paling lama kayaknya ya. Saudara-saudara, yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang paling sederhana. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Udah pasti, saudara-saudara. Ya. Kenama kata bakar nama kasyakare debeto kuria wakata karalaba. Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Oh, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, amin, amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, kita pasti melewati semua itu. Ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
Anugerahmu besar melimpah. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Taruh tangan saudara di dada saudara. Bapa, ini tangan kami taruh di dada kami. Mulai hari ini kami akan tetap percaya di setiap musim kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, baik masa damai, masa sukar, maupun masa depan, kami akan tempuh sebaik-baiknya. Sebab tali kehidupan kami pancangkan kokoh di atas batu karang yang bernama Yesus Kristus. Kami tidak susah, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus.